hingga Rabu sore 3 korban masih tertimbun reruntuhan Hotel Klub Bali di Cipanas, Jawa Barat dan diduga sudah meninggal dunia. Tapi untuk mengetahui informasi perkembangan evakuasi korban di Hotel Klub Bali Cianjur, Jawa Barat, kita bergabung dengan reporter Tika Beremau dan juru kamera Franciscus Menta. Tika, sejauh ini bagaimana hasil upaya penyelamatan yang dilakukan terhadap para korban? Ya, Tasya dan juga pemirsa, hingga saat ini memang proses evakuasi dari tim gabungan baik dari BPBD, Basarnas, TNI dan Polri masih terus dilakukan hingga sore ini, dan memang rencananya evakuasi akan dilakukan hingga nanti pukul 17 sore waktu Indonesia Barat atau sebentar lagi karena memang di sini cuaca sudah mulai gelap. Namun karena saat ini kondisi 3 korban yang telah diduga kuat meninggal dunia, ada 3 orang di dalam reruntuhan bangunan Hotel Klub Bali tersebut masih berada di dalam. Jadi masih ada kemungkinan bahwa proses evakuasi terus dilakukan lebih atau lewat dari pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan perlu saya informasikan bahwa total tamu hotel yang menjadi korban dalam longsor yang mengakibatkan robohnya Hotel Klub Bali ini totalnya ada 11 orang penghuni hotel, dan 8 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat dan 3 lainnya telah dikonfirmasi meninggal dunia. Informasi tersebut kami dapatkan dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Cianjur, Bapak Asep Suparman. Dan memang untuk data yang kami terima, 8 orang yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat tersebut adalah Mistar, umurnya 30 tahun, seorang pengemudi, Elviana 36 tahun, Lani 34 tahun, Angelina 4 tahun, Esther 2,5 tahun, Bun Sin Kim 69 tahun, Natasha 7 tahun, dan tadi yang terakhir adalah Dewi 17 tahun. Dan memang informasi yang kami dapatkan 3 orang ini diduga kuat telah meninggal dunia dan masih berada di dalam runtuhan bangunan hotel tersebut. Ada ada tamu dengan nomor kamar 124, ada Bun Susanto 36 tahun, dan juga di kamar 125 adalah staf dari Sekolah Pelita Harapan, ada Budi Tanu dan juga istrinya Dr. Mei. Dan sampai saat ini kami melihat memang ada keluarga dari korban yang diduga meninggal dunia, namun sampai saat ini kami masih belum berhasil untuk mewawancarai mereka. Dan memang sampai saat ini kami melihat ada 1 buah alat berat atau ekskavator. Dia berada tepat di belakang reruntuhan bangunan Hotel Klub Bali ini, dan sedang dilakukan pengerukan atau merobohkan bagian gedung yang memang posisinya agak jauh dari tempat jenazah atau korban berada, yang masih berada di dalam bangunan tersebut. Namun perobohan ini masih terus dilakukan dan rencananya akan dilakukan hingga nanti pada pukul 5 sore karena sampai saat ini pun kondisi langit sudah mulai gelap. Dan memang sebelumnya informasi yang kami terima bahwa longsor ini menimpa Hotel Klub Bali Rabu dini hari tadi, dan proses evakuasi hingga saat ini berarti sudah memakan waktu kurang lebih 13 lebih jam lamanya karena dilakukan sejak pukul 2 pagi hingga saat ini. Longsor ini memang berasal dari tebing setinggi 20 meter yang berjarak cukup dekat dengan hotel, yaitu 50 meter di bagian selatan hotel. Tasya. Ya, Tika, apa sebenarnya yang menjadi kendala dalam proses untuk mengeluarkan 3 orang yang masih terjebak tertimbunan reruntuhan dan tadi sudah dikonfirmasi oleh BPBD dinyatakan meninggal dunia? Ya, Tasya, memang menurut informasi dari Kepala BPBD tadi bahwa semua korban memang telah diketahui keberadaan atau posisi letaknya, namun karena beton-beton yang juga ikut roboh yang berada di bangunan hotel tersebut, sehingga ada beberapa korban yang memang terhimpit begitu dari beton-beton yang ada di yang juga ikut runtuh dalam peristiwa ini. Dan memang sampai saat ini kami
mendapatkan informasi bahwa ada 3 orang yang diduga kuat telah meninggal dunia. Ada Bun Susanto dan juga Budi Tanu serta istrinya Dr. Mei, dan mereka ini ditemukan di posisi kamar 124 dan 125, dipastikan atau diduga kuat meninggal dunia karena kami melihat bahwa kondisi kamar 124 dan 125 ini memang sudah amblas ke dalam tanah, sehingga kamar di lantai 2 yang berada tepat di atas kedua kamar tersebut pun sudah berdiri sejajar dengan permukaan tanah dari hotel ini. Dan memang untuk kondisi fisik sendiri, tadi dari Kepala BPBD juga mengatakan bahwa untuk kondisi fisik dari korban Budi Tanu ini, kondisi tangannya memang sudah dingin, namun untuk tubuh ketiga korban tersebut hingga saat ini belum berhasil untuk diangkat atau dievakuasi. Dan evakuasi ini memang dilakukan karena masih banyak hambatan seperti mengeluarkan jenazah yang terhimpit dari beton-beton. Dan untuk kondisi ketiga jenazah ini memang cukup berbeda dengan jenazah korban-korban yang lainnya, seperti tadi saya sebutkan seperti Dewi dan juga Natasha, anak berumur 6 tahun, karena walaupun mereka terjebak di dalam reruntuhan, namun mereka masih dapat merespon atau menanggapi panggilan-panggilan yang dilakukan oleh tim gabungan baik dari BPBD, Basarnas, TNI, Polri, agar teriakan atau respon dari mereka itu cukup membantu tim gabungan untuk mengevakuasi korban yang ada. Tasya. Tika, 10 menit lagi adalah pukul 17. Apakah pada pukul 17 itu bila kemudian tidak juga berhasil dikeluarkan, evakuasi masih akan terus dilanjutkan hingga ketiga korban berhasil dikeluarkan? Ya, itu memang hingga saat ini rencana awalnya tadi pada pukul 5 sore atau 17 yang sebentar lagi akan tiba, proses evakuasi ini akan segera berhenti. Namun menurut petugas di sini tadi mengatakan bahwa semuanya tergantung kondisi dan tanggapan atau respon dari keluarga korban. Apabila keluarga korban tetap menuntut untuk menunggu atau menuntut hari ini jenazah dari 3 orang tersebut, keluar dari pihak keluarga menuntut untuk harus dievakuasi pada hari ini, maka petugas akan sebisa mungkin atau semampu mungkin mengeluarkan tubuh dari korban yang telah diduga meninggal tersebut. Tasya. Baik, Tika, terima kasih untuk laporannya. Pemirsa, demikian tadi laporan Tika Beremau dan juru kamera Franciscus Menta langsung dari depan Hotel Klub Bali Cianjur, Jawa Barat.